kita serasi hari ini ujinya ya. Wah, rapi-rapi adik-adik di rumah. Udah rapi belum ya? Siapa yang tadi pagi udah mandi angkat tangannya? Wah, banyak. Yang udah sarapan siapa? Wah, banyak Kak. Mereka udah pada siap semua. Iya betul. Udah siapin Alkitab di rumahnya? Ya, kalau sudah ada Alkitab, udah rapi, udah ada buku catatan, kita mau mulai ibadah hari ini. Iya, kita ingetin dulu ya Kak, supaya adik-adik bajunya pakai yang rapi. Betul. Jangan pakai baju tidur ya Kak. Oh, nggak boleh. Kalau ibadah sama Tuhan, kita harus pakai yang Rapi. Nah, kalau gitu, kita tes dulu nih adik-adik di rumah. Kabarnya gimana? Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Masalah Kristus. Yes, yes, yes. Wah, udah Udah semangat. semangat semua nih Kak kayaknya untuk memuji Tuhan. Nah, kalau kita tambah lagi nyanyi Iya. Kak, biar kita tetap Semangat. Sambil Siapa? balik berdiri ya Kak. Bener. Kita bangkit berdiri. Siapa yang senang hari ini angkat tangannya? Wah, semuanya senang pasti yang di rumah. Mama papanya juga pasti senang karena kita semua sehat. Sehat. Kita mau nyanyi lagu happy ya, happy aja Kak. Oke deh. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ya. Kasih gerakan ya. Iya betul. Tapi kita sudah siap masuk Ibadah ya. karena kita tahu kita semuanya rindu ada di hadapan tuh. Hadapan Tuhan. Ya kita mau memuji nama Tuhan lagi ya Kak. Kita mau masuk ibadah dan kita akan doa Kak. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagi lagu ya Kak ya. Kita nyanyikan lagu satu hal yang rindu. sambil sikap berdoa. Ketika di rumah di pasangannya jangan lupa. Mereka bernyanyi. Berdiam di dalam
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu kalau kami boleh sehat sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah kami, berkati kami anak-anak Tuhan yang akan ibadah hari ini Tuhan, biarkan kami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat Tuhan terhadap sesama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melayani Tuhan, kami siap beribadah pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Sekarang kita sudah dalam ibadah, berarti adik-adik kita harus tenang. Iya, Tapi kalau menyanyi harus sukacita. Iya, nggak boleh main handphone ya kak, dijauhin dulu handphone. Iya, mainannya singkirin dulu, kita ibadah dulu. Kalau kita udah taruh di depan. Iya. Nah, kita sekarang mau ingat-ingatan nih kak tentang perintah Perintah Tuhan, hukum Taurat ya kak ya? Iya, hukum Taurat ada berapa kak? 10. Ada 10 dan kita akan mengingat hukum Taurat Tuhan untuk kita ini. Yang berapa? Ketiga. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu lagi nih kak. Iya betul kak. Ya, bangkit berdiri karena lagunya bahasa Batak yang artinya kita harus Bangkit bagi Yesus. Bahasa Bataknya judulnya apa kak? Saya Hamuna. Iya, saya hehe mahal. Semuanya bangkit berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Adik-adik dulu pasti udah hafal nih kak. Iya udah hafal. Adik kita pinter-pinter kan ya. Betul sekali. Tapi kita sebutin bersama-sama ya kak. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ya, itulah hukum Taurat kita untuk minggu ini. Sekarang kita mau nyanyi lagi kak. Iya, kita mau nyanyi lagi kak. Nyanyi lagu baru. Ada lagu baru. Apa tuh kak lagu barunya? Agak bahasa Inggrisnya gitu. Siapa di sini yang minum bahasa Inggris? Saya. Ada yang kitanya mukanya tuh udah kayak orang bule ya adik-adik ya. Berarti nanti bahasa Inggrisnya pasti bagus. Lagunya tuh kayak gini. Kita mulai dari latihan. Ayo bang. Udah coba sekali ya. Teman baik iya. Sahabat baik kakak siapa? Sahabat baik kakak Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan Yesus selalu ada pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Iya. Setiap hari, setiap waktu ya Tuhan Yesus.
sahabat baik kita. Kita nyanyi sekali lagi yuk Kak. Ya, adik-adik di rumah juga ya nyanyi ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Iya, bagus kan ya Kak ya? Iya, Tuhan Yesus adalah sahabat Kita. kita. Dan untuk minggu ini kita juga ada ayat untuk kita baca. Hafalan. Pak bilang kitabnya adik-adik. Iya. Siapa yang ingat ayat hafalan bulan September? Wah, semuanya di rumah pasti angkat tangan. Iya, pasti udah Nah, adik-adik yang masih kecil boleh minta tolong mama papanya untuk dibuka Iya. kitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari mana Kak? Lukas 14 ayat 13. Oke, kita baca sama-sama aja kali ya, karena cuma satu ayat buat kita. Ya, yuk. 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Wah, berarti kita harus Iya. ngasih banyak orang ya. Iya, betul Kak. Kayak Tuhan Yesus ya Kak ya. Sayang sama semua. Sayang sama semua. Nggak pilih-pilih teman ya Kak ya kalau bahasa sehari-harinya. Teman. Iya, Wah, ayat benar. hafalannya luar biasa buat bulan Iya, September ini. bagus. Oh iya Kak, kita kasih lihat video ayat-ayat hafalan adik-adik yang direkam nggak sih? Iya, tapi nanti aja Kak, Oh, kita nanti nyanyi aja, lagu Kak. lagi. Kayak tadi Kak. firman Tuhan tadi, kalau Iya. Yesus sayang Yesus sayang semua. pasti adik-adik yang batita sama yang mereka pasti senang lagu ini. Kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita nyanyikan lagu ini sampai pakai gerakan. Senang. Tangannya yang gede ya. Kita mau lihat video ayat hafalan bulan September. Iya. Kita nonton sekarang. Ini dia. Semuanya, shalom, namaku Caroline Manurung dari kelas kecil. Sekarang aku ingin lagi menghafalkan ayat bulanan ini yang tertulis pada di kitab Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih semuanya. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Jojo. Saya dari kelas Tanggung. Ayat hafalan September itu adalah Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Selamat sore Karotua, saya Carla. Saya mau membaca ayat hafalan dari Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan,
Undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih Karo Tua. Selamat malam kakak sekolah minggu. Raja dari kelas kecil mau menghafalkan ayat hafalan dari Alkitab Lukas 14 ayat 13 yang bunyinya, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Wah, Dela, Bagus ya. Tapi katanya masih banyak yang belum ngirim, Kak. Harus dikirim adik-adik ya videonya, di videoin, terus kirim ke guru-gurunya. Kirim ke guru kelas mas. Iya kan? Guru kelas apa? Kelas kecil. Aku kelas TK, adik-adik kelas TK. Jangan lupa bikin video ya. Bang Evan kelas apa? Kelas dewasa belum ada. Pada apa nggak sih ya kak? Adik-adik ke guru-gurunya. Wah, harus kita tes lagi nih. Iya. Gimana kalau kita baca sekali lagi ya yang tadi? Kita baca sekali lagi ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, ditunggu ya adik-adik ya videonya paling lambat hari Rabu. Oke, ke guru kelasnya masing-masing. Iya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, Kak. Kakak rindu gak dengan firman Tuhan? Rindu dong kak. Iya, pendeta kita juga rindu untuk memberitakan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita ya kak ya. Ya, kita mau siapin hati kita di depan Tuhan. Kita mulai disiapin, catatannya disiapin ya adik-adik ya. Siapa tahu ada catatan yang mau dicatat tentang firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagi Kak ya. Iya, lagu Tuhan kau gembala kami. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pagi ini diangkat dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, pernah dengar kata gembala? Tentu sering ini kita dengar melalui pengajaran dan khotbah di tengah-tengah gereja kita yang mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Karena gembala atau pengembala biasanya menjaga kawanan domba, menjaga dan mengarahkan, membawa ke tempat yang lebih baik, yaitu tempat para gembala bisa memakan makanan yang lebih baik. Dan para gembala bukan hanya mengarahkan untuk makan para dombanya, tetapi juga menjaga dombanya dari serigala, menjaga dombanya supaya jangan tersesat, menjaga dombanya supaya jangan dicuri orang atau dicuri orang lain. Dan banyak lagi sebenarnya tugas dari gembala di dalam hidup yang digembalakan. Untuk itu anak-anakku, itu gambaran atau contoh yang akan kita lihat bagaimana Yesus sebagai gembala yang menggembalakan kita, menggembalakan anak-anakku semua, anak-anak sekolah minggu. Dialah yang menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik. Dialah yang menjaga kita dari serangan-serangan serigala dunia ini. Dialah yang menuntun kita ke jalan yang benar, dan dialah yang selalu mengarahkan kita di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mau kita lihat bagaimana Allah atau bagaimana Yesus sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus itu sebagai gembala yang baik karena Dia mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus melebihi kasih ayah dan ibu kepada anaknya. Itu ditunjukkan Yesus di dalam penggembalaannya, di dalam kehidupan kita. Dia betul-betul mengasihi kita melebihi kasih seorang sahabat, mengasihi kita melebihi kasih dari saudara-saudara kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu mengasihi anak-anakku sekolah minggu. Dan yang kedua yang mau kita lihat, Yesus sebagai gembala, Dia mengenal domba-dombanya. Yesus mengenal kita. Yesus mengenal anak-anakku sekolah minggu, karena Dia mengenal kita sejak di rahim ibu kita. Dia mengenal kita lebih dari kita sendiri mengenal diri kita. Dan Ia tahu apa yang di dalam hati kita dan pikiran kita. Itulah kelebihan gembala yang baik, itu Yesus Kristus. Mengenal betul-betul kehidupan kita, luar dan dalam, apalagi di dalam hati dan pikiran kita. Yesus tahu apa yang engkau pikirkan,
Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Itu luar biasanya gembala yang baik, dia mengenal kita. Dan yang ketiga, anak-anakku, Yesus sebagai gembala yang baik, dia selalu mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan domba-dombanya, kebutuhan orang yang diarahkan Yesus. Apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Minimal ada 3 kebutuhan kita di dalam kehidupan sehari-hari atau setiap manusia, yaitu membutuhkan kehidupan jasmani. Di dalam kehidupan jasmani, Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Di dalam Yesus kita bisa mempergunakan kebutuhan kehidupan secara badania atau jasmani. Kita bisa makan dan minum, kita bisa memiliki apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi juga keperluan jiwa kita, keperluan jiwa dalam arti dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu bagaimana kita untuk berkembang secara pikiran, sehingga kita semakin dewasa, kita semakin mengenal begitu luar biasa Allah yang selalu menyertai kita. Apa yang kita butuhkan di dalam jiwa kita, termasuk pendidikan, pengajaran dari orang tua, dari guru-guru kita di sekolah, dari guru-guru sekolah minggu, itu juga memenuhi kejiwaan, memenuhi jiwa kita, pikiran kita sebagai anak-anak yang digembalakan oleh Yesus. Dan yang ketiga, kebutuhan manusia atau kebutuhan kita, yaitu kebutuhan rohani. Yesus melengkapi kebutuhan kita secara rohani melalui firman, melalui ibadah-ibadah kita. Firman-Nya yang mengisi hati dan pikiran kita, sehingga kita semakin yakin dan semakin percaya bahwa kehidupan kekal, bahwa kehidupan yang telah Allah janjikan bagi kita di dalam Yesus Kristus, kita akan memilikinya dan kita akan sampai ke kehidupan yang kekal. Keperluan jasmani, keperluan jiwa, keperluan rohani tetap akan dicukupkan oleh Dia yang menggembalakan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia akan mencukupkan anak-anak kami sekolah minggu, anak-anak kami yang ikut beribadah pada hari ini oleh Yesus Kristus sebagai gembala kita. Dan yang berikutnya, anak-anakku, di mana Yesus sebagai gembala yang baik, Dia selalu menuntun domba-dombanya, menuntut kita untuk menerima berkat di dalam kehidupan kita. Dia selalu menuntun kita ke jalan berkat di dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita selalu dipenuhi berkat di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu dipenuhi dengan jalan damai sejahtera. Karena damai sejahtera akan selalu membawa sukacita di dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan sekitar kita, bersama-sama dengan orang tua kita, bersama-sama dengan anak-anak yang baik. Sukacita itu bisa kita miliki dari gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita dituntun juga di jalan keselamatan, sehingga kita tidak terjatuh, tetapi justru akan tetap melangkah dengan pasti sampai kita menerima kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang disediakan Yesus Kristus, yang disediakan Allah bagi semua orang percaya, orang yang telah ditebus. Kita selalu dituntun di dalam perjalanan kita. Kita selalu disertai dan dilindungi kemanapun kita berjalan, kemanapun kita berangkat, kemanapun kita arahkan perjalanan kita. Di sana Dia selalu menuntun kita. Dengarkan Dia menuntun saudara, dengarkan Dia menuntun anak-anak kami kemanapun melangkah, agar Dia selalu melindungi dan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Karena gembala yang baik tetap akan menjaga dan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, anak-anak kami sekolah minggu, gembala yang baik yaitu Yesus Kristus, Dia akan selalu menjaga
kita, menjaga anak-anak kami, menjaga engkau dimanapun engkau berada. Pada malam hari, Allah selalu terjaga untuk menjaga kita. Dia tidak pernah tertidur di dalam menjaga kita. Dia akan selalu menjaga kita dalam segala kondisi kita. Bila anak-anak kami sakit, bila orang tua kita sakit, bila saudara-saudara kita sakit, di sana juga Allah yang menjaga kita sebagai domba-dombanya. Apalagi Dia menjaga kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dengarkan Dia, dengarkan gembala yang baik. Pasti Dia akan menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan saudara-saudaraku, anak-anakku sekolah. Selanjutnya anak-anakku, Yesus sebagai gembala yang baik, Dia menyelamatkan domba-dombanya dari musuh. Banyak musuh kita yang selalu mengintai kita, yaitu iblis yang selalu berusaha menjatuhkan kita. Tetapi Yesus selalu bersama dan melindungi kita dari kuasa iblis. Kuasa Yesus memenangkan kita, memenangkan anak kami sekolah minggu. Di sanalah peran gembala yang baik. Dan juga musuh-musuh yang selalu ingin menjatuhkan kita, bukan hanya dari iblis, tetapi dari dunia ini juga. Tetapi Yesus sebagai gembala tetap menyertai dan melindungi kita, menjauhkan kita dari musuh-musuh kita. Anak-anak sekolah minggu dari Nats ini, ada beberapa panggilan yang harus kita dengar dari gembala yang baik, supaya kita selalu patuh dan setia untuk mendengar gembala, yaitu Yesus yang menggembalakan kita. Patuh dalam arti selalu mendengarkan firman-Nya, selalu beribadah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dengarkanlah Dia, dengarkan suaranya. Karena orang yang patuh dan mendengar, berarti dia selalu seturut dengan firman Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang digembalakan Yesus, dia selalu menyerahkan dirinya kepada Yesus, supaya Yesus menuntun dia, menuntun kita di dalam kehidupan kita. Karena Yesus akan mengarahkan kita ke hari yang tenang, menuntun kita ke rumput yang hijau, menuntun kita di mana kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Dan selalulah minta petunjuk kepada gembala yang baik dalam segala melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita di dalam kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah petunjuk Tuhan. Dan inilah menjadi kekuatan bagi kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena gembala kita yaitu Yesus Kristus selalu menopang kita, selalu bersama-sama dengan kita, dan telah menyelamatkan kita. Dan yang perlu kita renungkan juga, bahwa keselamatan yang telah dibawa gembala yang baik, Dia rela memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Yesus yang datang ke dunia ini, Dia rela mati, rela disalibkan, rela menderita demi keselamatan kita. Kitalah semua yang ditebusnya, yang aturan kita menderita, yang aturan kita disalibkan, yang aturan kita sebenarnya mati karena dosa-dosa dan kejahatan kita. Tetapi Yesus telah rela memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Yakinlah, percayalah kepada Yesus. Yakinlah dan percayalah atas Yesus sebagai gembala yang baik, supaya Dia menggembalakan kita dan kita mengikut Dia selalu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
atas firman yang telah kami dengar pada pagi ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Yesus Gembala yang baik, yang telah menggembalakan kami di dalam kehidupan kami di dunia ini, yang menggembalakan anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah dunia ini. Engkau mengenal kami, Engkau mengenal suara kami, dan Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau yang menuntun kami di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya kami selalu patuh kepada Tuhan, patuh kepada Gembala yang menggembalakan kami, dan selalu hidup dan selalu mengikut Engkau di dalam kehidupan kami, dan selalu melakukan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami, karena hanya petunjuk-Mu lah yang layak kami turuti di dalam kehidupan kami, sehingga kami bersuka cita di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, sebagai Gembala yang baik. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu demi keselamatan kami. Kau rela menderita, Kau rela disalibkan dan mati demi kehidupan kami. Kuatkan kami untuk selalu mempercayai itu, sehingga kami semakin yakin dan semakin dekat kepada-Mu yang selalu bersama dengan kami. Berkati anak-anak kami di sekolah minggu dimanapun mereka berada, dan juga orang tuanya. Beri sukacita yang dari Tuhan, apalagi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, agar mereka tetap kuat dan setia hidup di rumah, menjauhkan mereka dari penyakit COVID-19. Berkati bangsa kami, berkati gereja. Biarlah bangsa kami dan gereja kami menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kami, dan berkati para medis yang bekerja keras untuk merawat yang diserang virus corona. Berkati juga rencana pemerintah untuk mempersiapkan vaksin untuk menguatkan kami melawan virus corona ini. Kiranya menjadi sukacita bagi kami dan kehidupan yang baru bagi kami untuk hari-hari yang akan datang. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Iya, kita sudah dengar firman Tuhan kan untuk minggu ini. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siap kan persembahannya ya adik-adik? Nah, persembahannya gimana nih Kak? Kan semua pada di rumah. Ya, persembahannya bisa dikumpulkan melalui orang tua dulu nih, mama papa nih di rumah. Nanti mama papa kasih ke sintual sektor atau mungkin bendahara gereja di kantor gereja. Biasanya setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Ada juga tuh ke rekening gereja, tapi tadi ada kuota ya. Iya, tinggal transfer ya Kak ya. Betul. Bisa taruh dulu ke mama papanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Pakai bahasa Bataknya juga, karena kita orang Batak. We'll be right back.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nah, kita sudah selesai ibadah kita. Nanti tadi di rumah jangan lupa untuk tetap berdoa dan baca Alkitab di rumah saat teduh dengan mama papa dengan beneran sama firman Tuhan juga. Iya betul. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, makan vitamin, makan yang rajin ya. Terus pakai masker saat keluar rumah. Terus jangan lupa juga cuci tangan ya. Dan jaga jarak kalau lagi sama orang asing. Biar nggak kena corona ya. Ya, sehat-sehat ya adik-adik ya. Kita ketemu lagi